untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya menyita dokumen penukaran valuta asing senilai 7,4 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan. Sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas SYL. Kemudian, pakaian, sepatu, maupun PIN yang digunakan oleh SYL saat bertemu Firly di Gor Tanki pada 2 Maret 2022 turut disita penyidik. Penyidik juga menyita satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Selanjutnya juga dilakukan penyitaan 21 unit handphone dari para saksi, 17 akun email, 4 unit flash disk, 2 unit kendaraan mobil, 3 e-money, dan 1 buah remote keyless, 1 buah dompet dan voucher 100.000. Firly Bahuri terancam hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri mengatakan Firly dipersangkakan pasal 12E atau pasal 12B. Pasal 12B ayat 1 di ayat 2-nya disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ungkap Ade di Mapolda Metro Jaya. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah, sambungnya. Selain itu, Firly juga dipersangka pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP. Untuk pasal 11 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah, tutur Ade. Untuk diketahui, kasus ini dimulai dengan adanya pengaduan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023 lalu. Aduan ini berisi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada perkara korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2021. Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada 6 Oktober 2023. Sejauh ini sudah 91 saksi yang diperiksa penyidik.